Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Gilang Aji Pangestu di pembelajaran sejarah peminatan kelas 12. Di sini kita akan membahas materi terkait respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi terkait kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, bahwa Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun, dimulai dari tahun 1945 sampai 2020. Hal ini tentunya bukan waktu yang sebentar untuk suatu kemerdekaan sebuah negara. Indonesia merdeka tidak terlepas dari beberapa peristiwa yang melatar belakanginya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia pada tahun 45 sedang dijajah oleh Jepang. Pada bulan Agustus tahun 1945, terjadi pengeboman di dua kota Jepang, di antaranya yakni di Hiroshima dan di Nagasaki. Pengeboman tersebut di Hiroshima terjadi tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Kedua pengeboman tersebut dilakukan oleh pihak sekutu dengan menjatuhkan bom atom yang mereka beri nama yakni Little Boy dan Fat Man, yang menghancurkan dua kota tersebut dan menyebabkan pukulan telak bagi Jepang. Pasca pengeboman tersebut, situasi Jepang mulai tidak stabil. Pada 11 Agustus 1945, Jepang mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk terbang ke Dalat. Di sana, Jenderal Terauchi menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Hal tersebut memberikan kabar gembira bagi rakyat Indonesia bahwa kita bisa merdeka. Namun, harapan itu goyah ketika tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Hal ini menjadikan wilayah jajahan Jepang terjadi kekosongan kekuasaan. Karena Jepang telah kalah oleh sekutu dan sekutu belum datang ke Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh golongan muda sebagai momentum untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Namun, hal tersebut ditentang oleh golongan tua. Golongan tua berpendapat bahwa kita harus menunggu keputusan dari Jepang tentang rencana kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepang ke Indonesia. Atas hal tersebut, terjadilah perselisihan pendapat yang pada akhirnya menyebabkan golongan muda melakukan aksi penculikan Soekarno dan Hatta. Aksi tersebut mereka lakukan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan mau untuk segera memerdekakan Indonesia. Akhirnya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan kawan-kawan akhirnya merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Meda pada 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno mengadakan acara proklamasi yang di awalnya itu direncanakan di lapangan Ikada. Namun, karena banyak tentara Jepang yang sedang berjaga di sana, maka Soekarno akhirnya memindahkan acara proklamasi tersebut ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana dibacakan proklamasi oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan akhirnya, setelah diucapkan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, akhirnya Indonesia secara resmi merdeka. Berita proklamasi tersebut akhirnya tersebar sampai ke pelosok Indonesia melalui berbagai media, di antaranya radio dan juga surat kabar. Seluruh warga Indonesia sangat bersukacita akan kabar kemerdekaan Indonesia. Namun, di sisi lain, pihak sekutu yang merasa telah mengalahkan Jepang dan berhasil merebut kekuasaan dari Jepang pada akhirnya akan datang ke Indonesia.
Karena mereka merasa bahwa mereka adalah pemenang perang dan mereka menganggap bahwa Indonesia merupakan hak mereka. Karena pada dasarnya bahwa Indonesia adalah negara jajahan Jepang. Sehingga akhirnya mereka sekutu ingin menguasai Indonesia. Pada akhirnya sekutu datang ke Indonesia dengan membawa suatu tentara yang dinamakan Afne. Dan jangan lupa, Afne itu datang tidak sendiri, melainkan mereka datang diboncengi oleh pihak Belanda, yakni tentara Nica. Itulah selewat terkait materi pasca materi proklamasi di Indonesia. Namun, setelah kita mempelajari materi tersebut, Bapak muncul suatu pertanyaan untuk kalian semua. Apakah sebenarnya Indonesia boleh merdeka? Sedangkan sekutu belum mengambil kebijakan apapun terkait wilayah jajahan Jepang dan sekutu juga meminta Jepang untuk tetap mempertahankan status quo. Silakan jawab pertanyaan tersebut di kolom penugasan yang akan disampaikan di website e-learning.semancilimus.sch.id. Sekian materi dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dan salam historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.